Aksi borong pesawat tempur Gahar oleh pemerintah Indonesia, seperti pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis. Rencana pembelian 36 unit pesawat tempur F-15 dari Amerika Serikat, dan 12 unit pesawat tempur Mirage 2000 bekas pakai Qatar tentu membawa dampak bagi beberapa rencana modernisasi alutsista TNI. Salah satu yang menurut pendapat admin akan berdampak langsung adalah proyek pengembangan pesawat tempur KF-XIFX, antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah menghasilkan pesawat tempur KF-21. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia sudah lama menunggak dana partisipasi proyek hingga mencapai 9,6 triliun rupiah menurut situs IDNtimes.com. Korea Selatan terus menagih keseriusan Indonesia untuk segera melunasi dana patungan ini. Pemerintah Indonesia beralasan bahwa belum bisa melunasi serkos ini karena masalah keuangan. Indonesia akhir-akhir ini Korea Selatan tampaknya juga mulai menyadari gelagat kurang enak dari Indonesia ini. Hal ini disampaikan langsung oleh pejabat Korea Selatan yang bertanggung jawab di bawah proyek KF-XIFX ini. Korea menyebutkan ada dua kekhawatiran utamanya. Pertama, adalah masalah tunggakan yang tak kunjung dibayar oleh Indonesia. Masalah kedua yang disorotinya adalah perluasan infrastruktur dan fasilitas produksi massal di Indonesia yang masih belum dilaksanakan, sehingga tentu saja membuat Indonesia belum akan siap memproduksi massal pesawat tempur KF-21 Barome ini nantinya. Nah, terkait kekhawatiran ini, pihak berwenang Korea Selatan bahkan sudah menyatakan tidak akan memberikan unit prototipe KF-21 kepada Indonesia jika Indonesia belum membayar tunggakannya. Sebagaimana kita ketahui, rencana awalnya akan dibangun 6 unit prototipe akan menjadi milik Korea Selatan dan 1 unit akan menjadi milik Indonesia. Publik Korea Selatan bahkan mendesak pemerintahnya untuk segera mengeluarkan Indonesia dari proyek pesawat tempur KF-21 Barome ini. Pertanyaan sederhana admin adalah, apakah hanya masalah keuangan saja yang membuat Indonesia belum juga membayar tunggakan ini? Kalau memang hanya masalah dana, kenapa pemerintah Indonesia bisa mengusahakan dana yang jauh lebih besar untuk membeli puluhan pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis dan F-16 Eagle II dari Amerika Serikat? Jadi sepertinya dana bukan alasan utama Indonesia tak kunjung melunasi biaya proyek KF-21 Barome ini. Menurut pendapat dan analisa awam dari admin, Indonesia tak kunjung melunasinya karena Indonesia memang sudah tidak lagi berminat terhadap pesawat tempur KF-21 ini. Kenapa admin berpendapat demikian? Ada beberapa alasan admin. Pertama, adalah fasilitas pendukung produksi massal pesawat tempur KF-21 Barome di PT Dirgantara Indonesia sudah lama tak terdengar perkembangannya. Yang artinya kalaupun Indonesia terus melanjutkan proyek ini, ujung-ujungnya infrastruktur pendukung di dalam negeri belum siap. Kedua adalah tenaga ahli yang dikirim Indonesia ke Korea Selatan jumlahnya tidak lagi signifikan. Per bulan Juli 2022 hanya ada 39 orang tenaga ahli, seperti yang dikutip dari situs The Korean Times. Padahal dulu di fase technical development di tahun 2010 hingga 2012 yang lalu Indonesia mengirimkan lebih dari 100 orang tenaga ahli untuk terlibat di dalam proyek ini. Alasan ketiga admin adalah fakta bahwa Indonesia mengincar pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis dan pesawat tempur F-15 IDN Eagle II dari Amerika Serikat. Dalam jumlah yang banyak-banyaknya dana yang akan digelontorkan untuk membeli puluhan pesawat tempur modern ini tentunya akan berdampak langsung kepada komitmen Indonesia untuk membeli 50 hingga 80 unit pesawat tempur KF-21 Barome seperti kesepakatan awal antara Indonesia dan Korea Selatan, karena Indonesia akan menggelontorkan dana hingga ratusan triliun rupiah untuk membeli jet tempur Rafale dan F-15. Maka wajar saja jika admin sangat ragu bahwa Indonesia akan tetap menepati janjinya untuk membeli 50 hingga 80 unit pesawat tempur KF-21 Barome yang juga akan membutuhkan dana yang sangat besar pula. Belum lagi fakta bahwa pesawat tempur KF-21 Barome ini ketika diproduksi nantinya,
kemampuannya masih belum teruji. Dan masih sebatas untuk misi peperangan udara air-to-air saja, untuk misi peperangan darat dan maritim masih harus menunggu upgrade beberapa tahun setelahnya. Padahal di sisi lain pesawat tempur dasar Rafale dari Prancis dan pesawat tempur F-15 dari Amerika Serikat sudah sangat teruji kemampuannya dalam peperangan udara air-to-air. Serangan darat dan maritim, strike dengan sangat bagus, artinya di sini admin berpendapat bahwa pemerintah Indonesia sudah menyadari hal ini sehingga pemerintah seperti ogah-ogahan untuk melanjutkan proyek KF-21 Barome ini. Dan kalau Indonesia sudah lagi memegang komitmennya untuk membeli 50 hingga 80 unit KF-21 Barome dan lebih memilih membeli 42 unit pesawat tempur dasar Rafale dan 36 unit pesawat tempur F-15 IDN Eagle 2 artinya Indonesia tinggal menunggu waktu saja untuk segera keluar dari proyek KF-XIFX ini. Tapi ingat, ini adalah pendapat awam admin saja, bisa saja salah, jangan ditelan mentah-mentah. Sekian dulu video ini, terima kasih.